Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah Erna ibu mertua yang menghadapi godaan menantunya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di bawah terik matahari Mekah yang membakar, Erna berdiri di tengah kerumunan jemaah haji yang memadati Masjidil Haram. Dia merasakan keringat mengalir di wajahnya, menyusup ke sela-sela pakaian ihramnya, namun pikirannya terjebak di tempat lain, di masa lalu yang tak bisa ia tinggalkan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya, bukan oleh panasnya matahari, tapi oleh dosa yang terus menghantui pikirannya. Erna, seorang ibu mertua, tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti ini, berdiri di tanah suci, mencari pengampunan yang ia ragu akan ia dapatkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam bayangan rasa bersalah, bayangan yang semakin pekat ketika ia memikirkan apa yang telah ia lakukan terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri. Dia merayu menantunya, mengkhianati kepercayaan keluarganya, dan lebih dari segalanya, ia mengkhianati dirinya sendiri. 10 tahun yang lalu, segalanya terasa berbeda. Erna adalah sosok yang dihormati oleh anak-anaknya, oleh menantunya, oleh suaminya yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Ketika suaminya meninggal, kesepian menyelimuti hidupnya, menyelinap masuk tanpa ampun ke dalam hatinya yang rapuh. Dalam kekosongan itu, datanglah Amir, menantunya. Dia tidak bermaksud jatuh dalam godaan, tetapi dalam kelemahan dan rasa sepi, ia merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Amir, dengan ketampanannya yang sederhana dan sikap yang penuh hormat, adalah lelaki yang sangat mencintai anaknya, Lina. Namun, ada saat-saat ketika Erna merasa ada sesuatu yang lebih di balik tatapan Amir, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam pernikahannya. Dalam keheningan rumah, setelah anak-anaknya tidur, ada saat-saat ketika mereka berbicara lebih lama dari yang seharusnya. Percakapan sederhana yang tiba-tiba terasa dalam, penuh ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. "Bu Erna, apakah ibu merasa sepi?" tanya Amir suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu. Lina sudah tidur, dan suasana rumah begitu tenang. Erna menatapnya. "Tentu saja. Setelah ayahmu meninggal, kesepian itu seperti bayangan. Tapi itu sudah bagian dari hidup, bukan?" Amir tersenyum samar. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Erna merasakan ketegangan yang sulit diabaikan. "Saya harap Lina bisa membuat ibu merasa lebih baik." Dia seharusnya berhenti di sana, tetapi Erna tidak melakukannya. Rasa sepi, rasa kehilangan, dan godaan yang samar-samar merasuki dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, tatapan Amir yang terlalu lama, percakapan yang terlalu dekat, hingga suatu malam, hal-hal itu memuncak. Sebuah sentuhan yang terlalu lama, sebuah percakapan yang terlalu intim, dan akhirnya, sebuah langkah yang seharusnya tidak pernah diambil. Erna menarik napas dalam-dalam, berusaha fokus pada ibadah hajinya, namun bayangan dosa itu terus mengejarnya. Ia berada di tanah suci, di mana setiap orang mencari pengampunan, tetapi ia merasa seperti seorang yang tidak pantas berada di sana. Bayangan Amir masih jelas di pikirannya, saat mereka berdiri terlalu dekat, ketika ia memulai sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Rasa bersalah itu begitu berat, menekan jiwanya hingga ia merasa hampir tak bisa bernapas. Dia ingat bagaimana ia menatap Amir dengan cara yang seharusnya hanya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Bagaimana dia merasakan jantungnya berdebar ketika Amir mengulurkan tangan untuk menyentuh lengannya. Dan bagaimana dia tidak menarik diri. Itu hanya satu momen, satu detik yang memisahkan kebenaran dari dosa, dan dia memilih dosa. Pikirannya terpecah, antara keinginan untuk bertobat dan ketakutan bahwa Tuhan tidak akan memaafkannya. Dia telah menyimpan rahasia ini terlalu lama, dan sekarang di tanah suci, ia merasa tidak layak berada di sini. Ibadah yang seharusnya menjadi momen penebusan terasa seperti pengadilan bagi dosa-dosa yang telah ia perbuat. Di dalam kamar hotel, Erna duduk di atas sajadah, berusaha menemukan kedamaian dalam doa. Di luar, suara jemaah haji yang bergerak ke Masjidil Haram terdengar samar, namun di dalam pikirannya,
ada kekacauan yang tak kunjung reda. Malam-malam seperti ini, ketika ia sendirian, bayangan Amir kembali, mengingatkannya pada dosa yang ia coba lupakan. Dia mengangkat tangannya, memohon ampunan, namun hatinya terasa beku. Kata-kata doa yang ia ucapkan tidak membawa ketenangan yang ia harapkan. Tuhan, apakah kau masih mendengarku? Pikirnya dengan putus asa. Aku ingin bertobat. Aku ingin kembali ke jalan MU. Tapi apakah kau akan menerimaku setelah semua yang telah kulakukan? Air mata mengalir di pipinya. Namun itu bukan air mata penyesalan yang penuh pengharapan. Itu adalah air mata keputusasaan. Karena meskipun ia berada di tanah suci, hatinya masih terbelenggu oleh dosa yang belum ia akui. Ia merasa Tuhan begitu jauh. Seolah-olah pintu pengampunan tertutup rapat baginya. Hari demi hari berlalu, dan ibadah haji Erna menjadi perjuangan batin yang semakin berat. Di setiap sudut kota suci ini, ia melihat orang-orang yang tampak tenang, yang wajahnya bersinar dengan harapan dan keikhlasan. Namun, di dalam dirinya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Dosa yang ia lakukan kepada menantunya terasa seperti tembok besar yang memisahkannya dari Tuhan. Ketika Erna melakukan wukuf di Arafah, di mana jutaan jemaah berdiri memohon ampunan kepada Tuhan, ia merasakan kekacauan yang lebih besar. Dia ingin berteriak, ingin meminta maaf, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada Amir dan Lina. Namun, ia tidak bisa. Lidahnya terasa keluh, dan hatinya penuh dengan rasa takut. Takut pada penghakiman Tuhan, takut pada penolakan keluarganya, dan lebih dari segalanya, takut pada dirinya sendiri. Dalam keheningan padang Arafah, dia berdoa, tapi hatinya tetap terjebak di masa lalu. Ya Allah, tolong aku, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku ingin berubah. Aku ingin memohon ampunan MU. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Angin padang pasir berhembus pelan, membawa bisikan doa-doa dari jemaah lain. Namun, bagi Erna, angin itu tidak membawa kedamaian. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang semakin pekat. Semakin menghancurkan setiap kali ia mencoba mendekati Tuhan. Dia ingin sekali menghapus semua yang telah terjadi, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Satu-satunya hal yang tersisa adalah menghadapi kenyataan, menghadapi dosa yang telah ia buat, dan berharap bahwa Tuhan akan memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Hari terakhir ibadah haji tiba. Erna melakukan tawaf wada dengan hati yang hancur. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum memberinya penebusan yang ia harapkan. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sebuah pemahaman bahwa pengampunan tidak akan datang begitu saja. Dia harus menghadapi dosa-dosanya, mengakui kesalahannya, dan lebih dari segalanya, dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada keluarganya. Dalam putaran terakhir tawafnya, Erna memandang Ka'bah dan berdoa dengan segenap hati. Ya Allah, aku tak bisa menghapus masa laluku, tapi berilah aku kekuatan untuk menebusnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.